Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu assalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita dalam majelis ilmu Mutiara Ramadan. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa Inmas TV dimanapun Anda berada, kali ini kajian majelis ilmu di Mutiara Ramadan kita menghadirkan Ustadz Muasni yang akan mengangkat tema mengenai puasa antara kualitas dan formalitas. Mari kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadana syahran mubarakan. Wa farada alaina as-siyam bi ajli at-taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para hadirin yang insyaallah dimuliakan Allah dan seluruh para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala lantaran begitu banyaknya nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada kita semua, terutama sekali nikmat iman dan kesempatan, di mana alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan yang kesekian kalinya dari hidup kita. Mudah-mudahan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam rangka meraih fadilah Ramadan yang sebagaimana kita ketahui bahwa Ramadan adalah merupakan bulan yang penuh dengan kemuliaan, penuh dengan keberkahan. Sekali lagi mudah-mudahan kita dapat memanfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya dalam rangka beribadah di bulan suci Ramadan ini dengan baik. Para hadirin, saudara sekalian yang berbahagia, salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami ingin mencoba menguraikan suatu tema, yakni puasa antara kualitas dan formalitas. Hadirin, Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin membagi puasa itu menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah as-shaumul 'am. Kemudian yang kedua merupakan tingkatan yang kedua adalah as-shaumul khas. Dan yang ketiga adalah as-shaumu khawasil khawas. Kalau dalam istilah bahasa Inggris, tingkatan-tingkatan ini mungkin kita kenal dengan namanya puasa tingkatan goods. Kemudian very good, dan puncaknya adalah tingkatan excellent. Dari 3 tingkatan ini menggambarkan bahwa ibadah puasa itu bisa diraih sesuai dengan kemampuan
dan keinginan kita. Bisa jadi seseorang melaksanakan ibadah puasa, puasanya termasuk kategori puasa yang berkualitas. Tapi bisa jadi masuk kategori puasa yang hanya formalitas. Kalau kita lihat dari 3 tingkatan tadi, puasa yang bersifat umum, itu puasa hanya menahan lapar dan dahaga. Kemudian yang lain-lainnya berjalan seperti biasa. Tingkatan yang kedua, tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi juga semua anggota badan kita puasakan. Tangan kita puasa, mulut kita puasa, mata kita puasa, pendengaran kita puasa. Ini dalam kategori tingkatan puasa khas. Kemudian tingkatan yang ketiga, di samping menahan lapar dan dahaga, mempuasakan seluruh anggota badan kita, tapi juga kita mempuasakan hati kita, yang semuanya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin, pemirsa dimanapun Anda berada, ada beberapa syarat yang dapat kita lakukan dalam menggapai puasa yang terbaik atau minimal puasa secara khusus. Di antaranya yang pertama, untuk menentukan kualitas puasa kita, syarat yang pertama adalah memiliki hati yang bersih. Para hadirin, Ibnu Qayyim mengatakan bahwa hati yang bersih itu adalah merupakan sarana utama dalam menggapai kebahagiaan di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, yaumun la yanfa'u malun wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Ayat ini menggambarkan, menurut para ulama dapat ditafsirkan bahwa kebahagiaan akhirat itu tidak bisa dibeli dengan banyaknya harta. Kebahagiaan akhirat itu tidak bisa ditukar dengan banyaknya anak keturunan. Tetapi kebahagiaan akhirat itu bisa diraih dengan memiliki hati yang bersih. Bukankah Rasulullah juga menyatakan bahwa memiliki hati yang bersih adalah merupakan kunci utama dari pandangan Allah terhadap ibadahnya seseorang? Rasulullah mengatakan, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Rasulullah SAW tidak melihat bentuk jasad kamu, tidak melihat penampilan kamu, tetapi apa yang Allah lihat? Yang Allah lihat adalah hati. Ada lagi yang menafsirkan bahwa kebersihan hati itu adalah merupakan simbol kesempurnaan manusia. Para hadirin, Rasulullah SAW adalah merupakan seorang Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini dengan beban yang begitu berat, dengan tantangan yang begitu banyak, yang selalu menggoda, bahkan menjerumuskan beliau. Tetapi ternyata Rasulullah SAW berhasil, sukses menjalankan semua amanat Allah, menghadapi semua tantangan yang dihadapkan kepada beliau. Kalau kita telusuri apa yang menjadi
kunci utama dari keberhasilan Rasulullah SAW. Diterangkan keberhasilan Rasulullah SAW terletak dari bersihnya hati Rasulullah SAW. Di mana kita ketahui bahwa Rasulullah SAW sampai 3 kali bahasa kita dioperasi, dibedah, dibersihkan hatinya, dimasukkan nilai-nilai keimanan, dan juga dimasukkan rahmat-rahmat. Yang pertama ketika beliau masih kanak-kanak. Tentunya Bapak Ibu para hadirin, operasi atau bedah yang dilakukan terhadap baginda Rasulullah tidak sama dengan apa yang kita pahami di masyarakat kita sekarang. Karena yang membedah Rasulullah itu bukan manusia, tetapi adalah malaikat Jibril. Yang kedua, ketika Rasulullah SAW menjelang kenabiannya, Rasulullah juga dibedah, dibersihkan hatinya, ditanamkan nilai-nilai keimanan di dalam hati beliau. Dan yang ketiga adalah ketika Rasulullah SAW akan diisra dan mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagaimana kita saksikan atau kita dengar betapa banyaknya ujian dan tantangan yang dihadapi oleh baginda Rasulullah SAW dalam perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Ada godaan dari kanan, ada dari kiri, ada dari depan, ada dari belakang. Tetapi semua itu beliau lalui dengan selamat. Beliau tidak tergoda. Beliau tidak tertipu oleh rayuan-rayuan, sehingga tugas yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala ke baginda Rasulullah SAW sampai akhir hayatnya termasuk adalah sukses. Ini menggambarkan betapa pentingnya kebersihan hati kita. Lebih-lebih lagi di dalam kita melaksanakan ibadah puasa ini. Ada suatu ilustrasi, bukan ilustrasi, pada kenyataannya adalah benar, di mana ketika Rasulullah SAW sedang melaksanakan khutbah, tiba-tiba di pertengahan Rasulullah mengucapkan kata amin sebanyak 3 kali. Setelah itu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa gerangan sehingga di tengah khutbahnya Rasulullah SAW tadi, Rasulullah sempat mengucapkan kata-kata amin 3 kali?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Wahai para sahabat, ketahuilah, di tengah saya khutbah tadi, saya kedatangan malaikat Jibril yang membisikkan kepada saya agar saya mengaminkan apa yang menjadi doa beliau." Apa saudara doa beliau? Doa yang pertama, "Ya Allah, agar tidak Engkau terima ibadah puasanya orang yang tidak baik dengan orang tuanya." Amin, kata Rasulullah. Kemudian doa yang kedua, "Ya Allah, agar tidak Engkau terima ibadah puasanya orang yang tidak baik, suami istri." Amin, kata Rasulullah. Kemudian yang ketiga, "Ya Allah, agar tidak diterima ibadah puasanya orang-orang yang tidak baik dengan tetangga." Hadirin yang berbahagia, ini menggambarkan kepada kita betapa hati yang bersih dibutuhkan dalam mengharungi kehidupan kita ini, termasuk di dalam bulan suci Ramadan ini. Kita hendaknya dapat menghilangkan yang namanya sifat iri dengki, sakit hati, dendam, dan lain sebagainya. Lebih-lebih kepada kedua orang tua kita, kepada suami dan istri, bahkan kepada tetangga. Sungguh begitu enak, begitu indah seandainya kita di bulan suci Ramadan ini bisa berbuka bersama, bercengkrama bersama orang tua kita,
suami istri, dan berbagi pada tetangga, kepada para tetangga. Hadirin yang berbahagia, ada yang menafsirkan bahwa hati yang bersih itu adalah hati yang selalu bertaubat, hati yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati yang selalu tawadhu, hati yang selamat dari sifat riya, sombong, angku, takabur, iri, dengki, hati yang selalu lapang dada. Hadirin jamaah yang berbahagia, poin yang kedua, yakni syarat yang kedua adalah memiliki keimanan yang mantap. Betapa tidak, dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan ini, keimanan adalah merupakan syarat utama dalam kita melaksanakan ibadah puasa. Sebagaimana dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Iman adalah syarat utama. Maka dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan ini diperlukan keimanan. Sehingga di situ kita bisa melihat antara orang yang biasa dengan orang yang memiliki keimanan yang mantap dalam menyambut bulan suci Ramadan ini. Keimananlah yang menyebabkan kita bahagia, yang menyebabkan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Itulah sebabnya Rasulullah SAW mengatakan, man pariha biduhuri Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang gembira, barang siapa yang senang, barang siapa yang bersyukur menyambut kedatangan bulan suci Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Hadirin, keimanan adalah merupakan motivasi agar kita mempunyai semangat, mempunyai spirit dalam menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Bagaimana supaya ibadah puasa kita menjadi ibadah puasa yang berkualitas? Maka keimananlah yang dapat mempuasakan hati kita, yang dapat mempuasakan mulut kita, yang dapat mempuasakan mata kita, pendengaran kita, tangan kita, sehingga ibadah puasa kita menjadi ibadah yang berkualitas. Dengan keimanan kita akan memanfaatkan kesempatan ibadah Ramadan ini, tentunya dengan mengisinya, menjadikan lisan kita selalu melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, menjadikan hati kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan telinga kita mendengar hal-hal yang positif, menjadikan mata kita dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Termasuklah mungkin di bulan puasa ini hendaknya kita mengurangi menggunakan HP, melihat apa yang namanya TikTok. Karena apa? Karena kita harus mempuasakan mata kita dari hal-hal yang maksiat, dari hal-hal yang tidak diinginkan, bahkan dari hal-hal yang bisa merusak pahala puasa kita. Sehingga puasa kita tidak hanya formalitas, tapi merupakan puasa yang berkualitas. Karena keimanan yang mendorong kita untuk mempuasakan seluruh anggota badan kita, sehingga menjadi puasa yang berkualitas. Hadirin, yang ketiga, tentunya tak kalah pentingnya adalah mempersiapkan ilmu. Betapa tidak Allah mengatakan, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ini tidak memerlukan jawab, tidak perlu dijawab. Tentunya tidak akan sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Tentunya dengan ilmu kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan baik,
sesuai dengan syarat dan rukunnya. Dengan ilmu kita bisa menghindari hal-hal apa yang menjadi penghalang dari ibadah puasa kita atau yang merusak ibadah puasa kita, sehingga puasa kita tidak terjadi apa yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atos. Betapa banyak orang yang berpuasa hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi beliau tidak mendapatkan pahala puasa. Ini yang kita takuti, puasa yang hanya merupakan formalitas. Puasa yang kita lakukan bukan termasuk kategori puasa yang berkualitas. Tapi dengan memahami dan mempersiapkan 3 hal tersebut, yakni mempersiapkan hati yang bersih, kemudian mempersiapkan keimanan dalam menyambut dan melaksanakan ibadah puasa ini, kemudian persiapan ilmu hingga kita terhindar dari ibadah-ibadah atau ibadah puasa yang tidak berkualitas, alias ibadah puasa kita menjadi ibadah yang berkualitas, sehingga kita pada akhirnya dapat meraih predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya setelah ibadah puasa Ramadan ini dapat mencerminkan orang-orang yang berhasil meraih fadilah Ramadan ini. Artinya dari sikap kita, tingkah laku kita, perbuatan kita, tutur kata kita mencerminkan orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya pribadi dan para pemirsa dimanapun berada, agar hendaknya dijadikan pelajaran yang sangat berharga untuk meraih fadilah puasa, untuk meraih kualitas puasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Inmas TV yang dirahmati oleh Allah, luar biasa apa yang telah disampaikan oleh Ustadz kita Muasni, di mana kita harusnya berpuasa bukan hanya sekedar formalitas, tapi bagaimana berkualitas. Nah, dari apa yang ia sampaikan, semoga dapat kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian majelis ilmu kali ini dalam kajian Mutiara Ramadan. Sampai jumpa di episode lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.